Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sufi. Sobat sehat, setelah sekian lama kita tunggu, akhirnya peraturan baru tentang akreditasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama sudah ditetapkan. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-367. Video ini akan menjelaskan hal terbaru yang harus kita ketahui dan pahami. Semua merupakan bagian dari transformasi pembangunan kesehatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi, pada tanggal 23 November 2022, maka membuat 3 peraturan, yaitu Permenkes RI nomor 46 tahun 2015, Permenkes RI nomor 42 tahun 2016, dan Permenkes RI nomor 27 tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tentu kita perlu mengetahui, memahami, dan melakukan langkah-langkah untuk menyesuaikan. Yuk, kita bareng-bareng mempelajari, karena semuanya itu untuk meningkatkan kualitas kinerja dan mutu pelayanan kita secara berkesinambungan. Sebelumnya, selain rumah sakit, fasyankes lain yang harus terakreditasi adalah puskesmas, klinik, tempat praktek mandiri dokter atau TPMD, dan tempat praktek mandiri dokter gigi atau TPMDG. Nah, sejak November 2022, ada penambahan 2 fasyankes yang juga harus terakreditasi, yaitu Laboratorium Kesehatan dan UTD. Video ini akan membahas akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Banyak hal baru yang akan kita bahas, dan mengapa kita harus membahasnya. Sobat sehat, akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG setelah dilakukan penilaian bahwa fasyankes tersebut telah memenuhi standar akreditasi. Puskesmas adalah fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Klinik adalah fasyankes yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan atau spesialistik secara komprehensif. Laboratorium kesehatan adalah fasyankes yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Unit transfusi darah atau UTD adalah fasyankes yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Tempat praktek mandiri dokter, disingkat TPMD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan oleh dokter atau dokter spesialis secara perorangan. Tempat praktek mandiri dokter gigi, disingkat TPMDG, adalah fasyankes yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis secara perorangan. Sobat sehat, standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh fasyankes dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Perencanaan perbaikan strategis
yang selanjutnya disingkat PPS adalah rencana perbaikan tertulis yang dibuat oleh Fasiankes berdasarkan rekomendasi hasil survei sebagai tindak lanjut hasil penilaian yang tidak terpenuhi atau terpenuhi sebagian. Akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG perlu diatur dengan tujuan untuk pertama, meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat. Kedua, meningkatkan perlindungan bagi sumber manusia kesehatan dan puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG sebagai institusi. Ketiga, meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan di puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG. Dan yang keempat, mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Lalu bagaimana penyelenggaraan akreditasinya? Nah, kita bahas ya. Pertama, setiap puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG wajib dilakukan akreditasi. Akreditasi dilakukan paling lambat setelah puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG beroperasi 2 tahun sejak memperoleh perizinan berusaha untuk pertama kali. Kemudian yang ketiga, setiap puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG yang telah terakreditasi wajib dilakukan akreditasi kembali secara berkala setiap 5 tahun. Akreditasi dilakukan sesuai dengan standar akreditasi untuk masing-masing Fasiankes. Standar akreditasi disusun oleh Menteri Kesehatan dengan melibatkan kementerian maupun lembaga dan atau pihak terkait dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Demikianlah Sobat Sehat, di video 367 ini kita telah membahas Fasiankes apa saja yang harus diakreditasi saat ini, apa tujuannya, dan bagaimana penyelenggaraan akreditasinya. Tentang standar akreditasi untuk masing-masing Fasiankes nanti akan kita bahas pada video-video tersendiri. Selanjutnya, kita juga perlu tahu tentang penyelenggara akreditasi atau lembaga dan surveyor. Kemudian kegiatan akreditasi mulai dari persiapan, kemudian survei, dan pasca akreditasi. Kemudian kita juga perlu tahu sumber dana untuk survei dan pembinaan serta pengawasannya. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan akreditasi maupun pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara survei. Pembahasan tentang penyelenggara akreditasi meliputi lembaga dan surveyor akan kita bahas pada video 368. Pembahasan tentang kegiatan akreditasi meliputi persiapan, survei, dan pasca akreditasi akan kita bahas pada video 369. Sedang pembahasan tentang sumber dana untuk survei dan pembinaan serta pengawasan akan kita bahas pada video 370. Dan pembahasan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan akreditasi dan terhadap penyelenggara survei akan kita bahas pada video 371. Nah, Sobat Sehat, kita akan bertemu di video berikutnya yaitu 368 untuk membahas tentang penyelenggara akreditasi meliputi lembaga dan surveyor. Baiklah, saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.